طلع علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mangga. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Qori. Mudah-mudahan dengan berkahnya pembacaan ayat suci Al-Quran, kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan ucapan tahiyah atau selamat datang dari Sohibul Bait Abuya Kiai Haji Ade Fatahillah. Mata'anallah bituli hayatikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, muqaddaril aqdar, musarrifil umur, mukawwiril laili ala nahar, tabsiratan liulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kunu ma'as shadiqin. Yang saya hormati Menko Polhukam Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SH, semua yang hadir yang saya hormati. Prof, saya punya cerita sebentar. Ada cerita begini, Prof. Dulu Nabi Muhammad SAW ngajak Abu Bakar, Umar, Utsman silaturahim ke Sayyidina Ali. Kan ini judulnya silaturahim. Begitu datang ke rumahnya Sayyidina Ali oleh istrinya Sayyidina Ali, Fatimah, disuguhin madu. Tapi mangkuknya, pakai mangkuknya cantik banget. Pakai madu, ada madu. Di dalam madu itu ada sehelai rambut. Jadi di madunya itu ada sehelai rambut. Kata Rasul, coba Abu Bakar, tolong tafsirkan, tolong jelaskan apa maksudnya itu.
Kata Abu Bakar, iman itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik itu. Orang yang beriman itu lebih manis daripada madu yang manis yang ada di mangkuk itu. Mempertahankan iman itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut yang ada di dalam madu itu. Kamu Umar? Ya ya Rasul. Kata Umar, apa tuh? Kerajaan itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik itu. Jadi raja, jadi presiden, jadi pejabat itu lebih manis daripada madu yang manis yang ada di mangkuk itu. Raja, pemimpin, presiden yang adil, yang bijaksana, yang mengayomi rakyat itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut yang ada di dalam madu itu. Kamu Utsman? Ya ya Rasul. Kata Utsman, ilmu itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik itu. Mencari ilmu seperti bapak-bapak yang hadir jauh-jauh ini dalam rangka mencari ilmu nih. Tolabul ilmi, mencari ilmu itu lebih manis daripada madu yang manis yang ada di dalam mangkuk itu. Mengamalkan ilmu Kiai, sholat tahajud kesiangan. Mengamalkan ilmu itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut yang ada di dalam madu itu. Kamu Ali, nah Ali sohibul bait, saya sohibul bait ya. Kata Ali, tamu itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik itu. Jadi Prof itu sebagai tamu ke Al-Hijaj itu diibaratkan mangkuk yang cantik luar biasa. Menjamu tamu ini semuanya saya kasih makan, Prof. Tapi sederhana karena jauh dengan warung di sini. Menjamu tamu itu lebih manis daripada madu yang ada di mangkok yang cantik itu. Menyenangkan tamu supaya senang. Makanya tadi berdoa dikiratif sudah, saya kasih senang, kasih doa. Menyenangkan tamu itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut yang ada di dalam madu itu. Oleh karena itu saya sebagai Sohibul Bait mohon maaf terutama kepada Menko yang jauh-jauh ke tempat sini, yang jauh ini pondok pesantren baru berdiri 3 tahun 4 tahun ini. Mohon maaf kalau banyak kehilapan dan kekurangan. Hadirin yang jauh-jauh, mohon maaf saya sebagai Sohibul Bait tidak menyenangkan bapak-bapak. Ya, tidak menyenangkan kita semuanya. Terima kasih, itu ceritanya seperti itu, Prof. Kita doakan Profesor Menko itu diberikan kesehatan, berikan panjang umur, hasil makosid. Karena beliau luar biasa, sudah berkiprahnya untuk bangsa dan negara. Wallahul muwaffiq ila aqthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus yang meriah buat Al Mukarrom Abuya, guru kita semua, Kiai Haji Ade Fatahillah. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan halakoh kebangsaan dan silaturahmi Menko Polhukam Bapak Profesor Dr. Moh Mahfud MD. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du.
ulama al kiram, su'ama al azza wa habaiban al afadil, yang terhormat Abuya Fatahillah selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Hijaz Karawang. Selanjutnya Kiai Haji Lutfi Al-Maghribi dari Pondok Pesantren Al-Fatah Subang, Kiai Haji Anwar Morot selaku pimpinan Pondok Pesantren Mambaul Anwar Karawang, Kiai Haji Ja'far Shodiq selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Karawang, para pimpinan pondok pesantren dari daerah-daerah di Jawa Barat. Yang terhormat juga ada Kiai Haji Syakiruddin dari Pondok Pesantren Darul Fadl. Kemudian Kiai Haji Zainal dari Pondok Pesantren Tahfidz Karawang. Dan para hadirin yang minta maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Acara ini adalah halakoh. Halakoh itu bukan kampanye. Maksudnya bukan kampanye politik elektoral. Halakoh itu seperti diskusi, sehingga nanti saya akan sampaikan ceramah, itu singkat. Sudah itu kalau mau ada yang tanya, itu diperbolehkan. Itu namanya halakoh. Dari sana nanti boleh tanya, dari sana, dari sini dipersilahkan. Hadirin sekalian, karena saya Menko Polhukam, maka halakoh saya adalah terkait tugas saya, yaitu bagaimana kita merawat negara ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara, menurut Imam Al-Ghazali, memiliki negara itu adalah syarat agar kita bisa melaksanakan tugas sebagai manusia dengan baik. Kalau tidak punya negara, biasanya untuk bisa beribadah dengan baik itu sulit. Seperti dulu, zaman Belanda, zaman Jepang, itu orang Islam mau beribadah susah tuh. Mau naik haji, harus naik kapal, berbulan-bulan di laut, kalau mati dilempar ke laut, tidak disolatkan, tidak apa, di kapal, atau disolatkan sederhana oleh orang-orang di situ lalu dibuang ke laut. Sulit beribadah. Nah, sesudah kita punya negara sendiri, beribadah itu lebih mudah. Mendirikan pesantren seperti ini, 3 tahun ini sudah megah seperti ini. Masjid-masjid sudah bagus, pesantren-pesantren sudah mewah, kita punya berbagai universitas yang bagus-bagus. Itu setelah kita punya negara. Lalu kita bisa beribadah dengan baik dan umat Islam maju dari waktu ke waktu. Karena kita punya negara namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kalau dikaitkan tadi saya sebut Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa mempunyai negara dan melaksanakan ajaran agama itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kata Imam Al-Ghazali, ad-dinu was sultan atau ad-dinu wal mulk tau'amani la yatimmu ahaduhuma dunal akhar. Melaksanakan ajaran agama untuk beribadah dan mempunyai kekuasaan negara, mempunyai negara adalah 2 saudara kembar. Tau'amani. Negara akan bagus kalau keagamaannya bagus. Pelaksanaan ajaran agama akan bagus kalau negaranya bagus. La yatimmu ahaduhuma dunal akhar. Tidak akan bagus salah satunya kalau tidak ada salah satunya. Lalu apa fungsinya? Ad-dinu usun was sultanu harisun. Agama itu adalah asas, dasar di dalam perjuangan. Sedangkan negara itu pengawal di dalam perjuangan menegakkan kebaikan. Agama itu adalah dasar untuk memperjuangkan kebaikan, tapi juga harus ada negara yang menjadi haris, menjadi pengawal di dalam
perjuangan itu. Wa ma la harisalahu fahadamuhu lazim. Dan jika sesuatu yang diperjuangkan itu tidak dikawal, maka kegagalannya menjadi niscaya, pasti. Bapak memperjuangkan apa tentang kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar gitu, lalu tidak ada negara yang melindungi, maka perjuangan itu kan gagal. Maka kita, kata Imam Al-Ghazali, harus punya negara. Untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ibadah itu jenisnya banyak sekali, bernegara, bermasyarakat, berlingkungan hidup, berpolitik, berhubungan secara internasional dan sebagainya. Itu kehidupan di dalam kita beribadah. Nah, saudara sekalian, itu pentingnya negara. Itulah sebabnya kita kemudian sesudah dijajah 352 tahun oleh Belanda, ditambah dengan 3 tahun oleh Jepang, lalu kita memerdekakan Indonesia ini sebagai negara merdeka. Apa bunyi proklamasinya? Proklamasinya itu, kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi kita bangsa Indonesia, bangsa. Bangsa itu terdiri dari suku bangsa yang bermacam-macam bersatu sebagai bangsa Indonesia, lalu mendirikan negara untuk mengambil alih kekuasaan dari penjajah. Nah, ini sama, saudara, ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Yasrib. Apa yang dilakukan pertama oleh Nabi di awal-awal kehadirannya di sana? Pertama tentu mendirikan masjid. Sesudah itu apa? Beliau mendirikan negara. Yasrib diubah namanya menjadi Madinah. Dan Nabi mengucapkan sebuah proklamasi yang sama nih dengan proklamasi kemerdekaan kita kalau diambil makna terdalamnya. Begini kata Nabi, hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisyin wa Yasrib wa man tabi'ahum falahiqu bihim wa jahada ma'hum. Ini proklamasi dari Nabi Muhammad. Ini proklamasi bangsa Indonesia. Ini proklamasi, hada kitab. Kitab itu bisa proklamasi, bisa keputusan, bisa catatan, bisa kewajiban, bisa dekret. Hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antara orang mukmin dan orang muslim, orang Yasrib dan orang Quraisy. Ini orang bukan Islam nih. Yasrib, Quraisy waktu itu tidak Islam. Beda-beda agama. Ada Yahudi, ada Nasrani. Waman tabi'ahum, dan semua puak-puak yang berbeda-beda suku di Madinah itu, falahiqu bihim wa jahadamakum, menyatakan bersatu, merdeka dan berjuang untuk membentuk kekuasaan sendiri. Wahum ummatun wahidatum min dunin nas. Ini negara Madinah ini adalah sebuah umat yang merupakan sebuah geopolitik tersendiri di tengah-tengah manusia di dunia. Itulah negara. Hadirin sekalian, saya ingin mengatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang telah diperjuangkan oleh para ulama dan berdiri seperti yang didirikan oleh Nabi, yaitu negara kesatuan, bersatu di dalam keberbedaan, toleran, bersaudara satu sama lain, dan bekerja sama membangun sebuah negara bersama yang dikelola bersama untuk kebaikan manusia, kebaikan warga negaranya. Nah, sekarang negara itu perlu pemimpin. Ini yang ingin saya sampaikan. Saya tidak akan berkampanye. Dari awal saya ingin katakan, besok tanggal 14 ada pemilu, 14 bulan 2. Hadirin sekalian, silahkan memilih
siapa saja yang dianggap baik menurut keyakinan hadirin sekalian. Saya tidak akan katakan, kamu pilih partai ini, enggak, terserah. Kamu pilih calon presiden, wakil presiden, enggak. Ini pemilihan, ini hak rakyat untuk memilih sendiri kehendak-kehendaknya, aspirasinya silahkan dipilih. Yang penting Indonesia ini melahirkan pemimpin yang baik. Nah, pilih, dan tidak boleh ada yang menekan-nekan harus milih si A, si B, si C, tidak boleh. Rakyat harus diberi kebebasan untuk memilih berdasar kehendak hati nuraninya sendiri. Siapa pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang cocok bagi rakyatnya sendiri. Siapa pemimpin yang cocok? Begini, hadirin, saya calon wakil presiden. Saya tidak berkampanye agar saudara memilih saya. Enggak. Pilih yang baik saja, itu kan ada ceritanya, tanyalah pada kiai-kiai ini siapa sih yang paling bagus gitu, tanya aja gitu. Yang penting memilihnya itu ikhlas. Jangan memilih karena duit. Jangan memilih karena tekanan pejabat, kepala desa atau siapa, jangan milih karena itu. Jangan milih karena amplop. Pilih yang baik. Ini negara ini harus baik. Makanya hadirin sekalian, saya ingin katakan gini. Orang yang memilih tidak sesuai dengan bisikan kalbu atau nurani, menurut Allah, orang seperti ini masuk neraka jahanam karena perilakunya lebih jelek dari binatang. Gini, firman Allah tuh begini, walaqad dzara'na li jahannam katsirum minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ini firman Allah. Saya campakkan ke neraka jahanam jin-jin dan manusia-manusia, yaitu jin dan manusia atau manusia. Kalau kita ini sedang manusia nih, bukan jin, tidak ada jinnya di sini. Ini manusia semua nih. Manusia yang punya hati tapi tidak punya nurani. Punya hati untuk memahami tapi hatinya itu tidak digunakan untuk memahami kebenaran yang dibisikkan oleh hati itu. Yang benar ini tapi yang dibenarkan ini. Ini benar tapi disalahkan. Ini bagus tapi jelekkan, ini jelek tapi dibenarkan. Itu tidak sesuai dengan hati nurani. Itu dilarang oleh Allah, masuk neraka jahanam orang kayak gitu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak mau melihat kebenaran dengan matanya itu. Pura-pura buta. Ada kejahatan, ada korupsi, ada pelanggaran hukum, pura-pura buta dia. Karena apa? Karena sudah disuap mungkin. Karena takut atau karena ingin dapat bagian. Punya mata tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka itu punya telinga tapi tidak mau mendengar yang benar. Ulaika kal an'am. Mereka manusia yang seperti ini sebenarnya seperti binatang. Bal hum adall. Malah lebih sesat lagi dari binatang. Nah, oleh sebab itu dalam konteks menjaga negara ini, hadirin sekalian, pilih nanti pemimpin, wakil rakyat, wakil DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang menurut hati nurani saudara bagus. Yang bagus. Itu bisikan hati itu ada, bisikan hati itu ada. Kalau ngelihat ini, oh ini yang bagus, oh ini yang jelek.
Oh, Pak Mahfud tuh brengsek, nggak usah dipilih, nggak apa-apa. Karena memilih itu adalah untuk memilih pemimpin kita. Jangan sembarangan. Nah, kemudian, saudara, kenapa saya katakan ini? Karena sekarang ini banyak itu tokoh masyarakat. Bahkan orang yang mengaku sebagai tokoh agama, tokoh adat, itu kadangkala mengarahkan ke cara-cara sesat. Anak buahnya, rakyatnya, umatnya disuruh milih ini. Pilih ini, harus ini bagus. Padahal itu yang ditawarkan tidak bagus. Kenapa nyuruh gitu? Ya karena itu. Karena permainan politik, karena dikasih uang, dikasih proyek, dikasih apa? Udah kamu pilih ini ya. Nanti begitu kami terpilih, saya bangun gedung di sini untukmu, misalnya. Banyak yang begitu. Nah, itu yang dilarang oleh Allah. Kata Allah itu, firman Allah, wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kau jual kebenaran dari Allah itu dengan harga murah dan murahan. Jangan dijual. Nah, dikasih uang lalu milih ini karena uang. Murah sekali. Lalu menggerakkan massa, milih ini, milih itu. Saudara, sebagai Menko Polhukam, saya bertugas untuk mengatakan, pilihlah yang benar sesuai dengan hati nurani dan informasi yang bisa dilihat dan didengar tentang kebenaran dan kebaikan dari setiap calon yang muncul. Negara ini harus terpelihara kalau tidak ingin hancur. Bukankah kalau di pesantren itu udah tahu tuh hadis Nabi kepada Bani Mahzum. Ketika Bani Mahzum anaknya ketahuan mencuri, dia ini orang hebat, di Madinah sana orang hebat, aristokrat, pejabat tinggi lah, orang kaya raya lah, tokoh masyarakat. Anaknya ketahuan mencuri, lalu ngutus orang minta ke Nabi, Nabi tolong anakku jangan dihukum. Lah kenapa, kata Nabi? Itu anaknya orang terhormat, kami malu kalau dihukum. Udahlah, berapa yang dicuri itu kami ganti. Anaknya perempuan, cantik. Lalu Nabi bersabda begini, hai, katanya, tahu enggak kamu, hancurnya negara-negara yang besar dan kuat itu karena kalau ada orang besar bersalah minta tidak dihukum. Orang besar, kaya, raya, punya jabatan, kalau salah tidak dihukum. Tapi kalau ada orang kecil bersalah, mencuri semangka, mencuri timun, mencuri sandal, langsung dihukum, digebuki. Itu tidak adil. Maka Nabi mengatakan begini, fa'ayyamallah law anna Fatimah binti Muhammad saraqat faqata'tu yadaha. Demi Allah, jangankan cuma anakmu Bani Mahzum, anakku saja Fatimah binti Muhammad, kalau mencuri saya potong tangannya. Saya potong tangannya. Loh kenapa Nabi? Karena kalau di negara itu tidak adil, negara itu akan hancur. Kata Sayyidina Ali, tabqa ad-daulah al-adilah wa in kanat kafiratan wa tafna ad-daulah al-zalimah wa in kanat muslimatan. Akan kuat suatu negara yang diperintah dengan adil itu meskipun pemimpinnya itu mungkin tidak Islam, kafir, apalagi kalau Islam lalu adil. Dan akan hancur sebuah negara yang dipimpin dengan tidak adil, dengan zalim itu meskipun mungkin pemimpinnya ngaku-ngaku Islam. Saudara sekalian, ini penting untuk menjaga negara kita. Saya hanya ingin bicara tentang ideologi karena ini halal. Bicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kita jaga ini dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara sekalian, jabatan yang akan ikut-ikut pemilihan ini, kalau teori dasarnya di dalam agama itu, nabi itu
melarang orang memburu-buru jabatan. Nabi itu melarang orang mencari-cari jabatan dengan meminta-minta. Sehingga ada famili Nabi minta jabatan dia tidak diberi oleh Nabi. Kata Nabi, sebenarnya saya mau mengangkat kamu, tapi karena kamu minta, tidak jadi. Sehingga suatu saat Nabi bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, sahabatnya. Kata Nabi, ya Abdurrahman, hai Abdurrahman, la tas'alil imarah, jangan kamu minta dan buru-buru kejar-kejar jabatan itu, jangan. Fa innaha in u'titaha bimas'alah wukilta ilaiha, kalau kamu mendapat jabatan karena kamu minta, memburu, menyuap dan sebagainya, dibiarkan oleh Allah kamu bekerja, yang kemungkinan akan gagal, kemungkinan tertangkap menjadi koruptor, kemungkinan juga ya gagal. Wa innaha in u'titaha bighairi masalah u'inta alaiha, kalau kamu dapat jabatan itu bukan karena kamu yang meminta tapi diberi, maka Allah akan mengulungmu agar tugasmu itu berjalan baik. Nah saudara, itulah kisi-kisi di dalam menjalankan tugas pemerintahan dan menyelenggarakan negara, baik bagi rakyat ya maupun bagi pemimpinnya. Kalau Imam Mawardi di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah itu mengatakan kalau kamu milih pemimpin tuh 5 syaratnya. Rakyat tuh harus memilih pemimpin 5 syarat. Apa? 1, pertama, alim, punya ilmu yang cukup untuk memerintah. Yang kedua, adil, al-adil, adil. Yang ketiga, berani, syaja'ah, ya. Kemudian hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Nah itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi. Lalu yang kelima, sehat tentu saja. Orang sehat fisik dan sehat rohaninya juga, sehat jiwanya juga. Itu syarat menjadi pemimpin menurut fiqhus siyasah itu fikih politik yang ditulis oleh Imam Mawardi. Saudara sekalian, saya minta maaf ketika saya menjadi calon wakil presiden. Tadi gambar-gambar banyak di sini, selamat datang di jalan gitu, Pak Mahfud, Ganjar, Mahfud, Ganjar. Saya tidak ingin mengkampanyekan diri karena tadi hadis Nabi kepada Abdurrahman bin Samurah. Jangan nyombong-nyombongkan diri. Saudara, saya juga ketika dipilih oleh Bu Mega dan 4 partai lain untuk menjadi calon wakil presiden itu sungguh-sungguh saya tidak melamar. Saya juga tidak memasang spanduk. Saya tidak juga mendekati partai-partai agar saya dipilih. Saya tidak memasang iklan, enggak. Tiba-tiba saya diundang, dipilih, Pak Mahfud. Kami pimpinan partai minta Pak Mahfud menjadi calon wakil presiden. Tugasnya apa, Bu? Penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pembangunan demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Nggak bayar. Ini kan orang biasanya dengar ya, kalau orang mau jadi calon itu bayarnya mahal, ratusan miliar. Saya enggak, sepeser pun tidak. Dan saya tidak mendekati partai manapun karena saya tahu saya tidak punya uang. Dan saya takut kalau saya sampai terkena teguran Nabi seperti kepada Abdurrahman bin Samurah. Saya buru-buru jabatan, tunda lah gitu. Sehingga melalui forum ini juga saya ingin mengatakan, mari kita semua jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan sebaik-baiknya.
di depan meja, di rumah saudara, di jalan-jalan tuh sudah ada siapa yang harus dipilih. 1, 2, 3. Ini calon DPR-nya sampai berapa ratusan itu. Silakan dipilih. Nggak tahu, Pak, mana yang harus dipilih? Baca riwayat hidupnya. Siapa dia ini, bagaimana dulunya. Nggak tahu lagi. Tanya ke kiai-kiai ini, pimpinan pesantren, tanya. Pasti dia punya informasi. Pasti memberi nasihat yang benar. Yang itu tadi, memberi nasihat tidak dengan yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila, menjual kebenaran dengan harga murahan, dikasih sekian lalu seorang dia berpidato, inilah yang harus dipilih gitu. Negara ini tidak boleh dispekulasikan seperti ini. Kita harus mencari pemimpin yang benar. Kalau kita orang Islam menurut aturan syar'i. Baik, sekian dari saya, Kiai, sekian saja ya. Kalau ada yang mau tanya itu diatur oleh Bapak ya, atau langsung mau tanya gitu. Atau silakan kalau ada yang mau tanya, karena namanya halaqah, silakan tanya kepada saya untuk masalah-masalah yang menyangkut negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada? Silakan. Oh, itu ada tuh. Sini maju. Oh, ini ada 2. Kita batasi ya. 2 saja dulu. ya. 2. Kang, sebutkan nama Kang ya, dan asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Bapak Mahmud. Saya anggap kepada diri pribadi saya, Bapak telah memberikan tausiah ilmiahnya. Kami ucapkan terima kasih. Yang saya akan tanyakan mungkin karena hati saya tadi sesuai dengan apa yang Bapak Profesor katakan. Namun saya sering lihat di media Bapak di saat Bapak sedang mengadakan debat itu ya, maaf. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di saat ada yang menghujat ataupun yang menghakimi, perasaan Bapak kecewa ataupun dendam, maaf saya katakan, itu hanya di forum atau ke bawah ke tempat yang lain. Itu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu dulu ya, biar tidak lupa nanti. Namanya siapa, Ustaz? Namanya siapa tadi belum? Saya nama Saiful Hidayat. Saiful Hidayat dari Purwakarta. Dari Purwakarta, jauh juga. Makasih. Dari Purwakarta ke Karawang. Baik. Kalau misalnya saya yang menghujat di TV atau di mana gitu, apakah saya kecewa dan dendam? Enggak. Tergantung siapa yang menghujat. Kalau yang menghujat orang-orang sepele ya diketawain aja. Kalau yang menghujat itu Tuhan dan malaikat atau orang hebat yang menghujat, saya perhatikan. Jadi biasalah, saya tidak pernah sakit hati dibawa keluar. Ya paling kerjaan saya itu yang menjawab aja, menjawab bahwa Anda keliru, Anda salah dan sebagainya. Ini yang benar. Kalau Anda tidak sependapat ya sudah. Tapi dendam juga enggak. Itu mungkin sebabnya mengapa saya lebih banyak kawan daripada lawan. Saya rasanya enggak punya lawan sih, enggak punya lawan politik. Itu sebabnya saya selama 24 tahun sejak zaman reformasi, sejak Gus Dur membawa saya ke pemerintahan. Saya tuh ada di tugas negara terus tuh, berpindah-pindah dari menteri ke DPR, ke BPIP, ke MK, kemudian menteri lagi dan seterusnya, enggak pernah berhenti. Karena saya enggak suka bermusuhan.
Saya lebih baik berbuat yang baik-baik aja untuk kebaikan negara ini. Cukup, Ustadz Saiful Hidayat. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Abdul Malik dari Kota Bekasi. Bekasi, ya. Tentang statement dari Pak Profesor ini mengenai beliau tidak minta dipilih, ini memang sudah sesuai dengan sunnah Rasul. Kita berikan aplaus buat beliau. Beberapa waktu yang lalu saya pernah dengar bahwa ketika nanti Pilpres ini putaran kedua, 02 dan 03 akan bersatu. Tetapi belakangan ini ada rumor ketika putaran kedua 03 dan 01 yang akan bersatu. Apakah ini benar atau tidak? Kemudian yang kedua, salah satu paslon ini ada yang berafiliasi Wahabi, yang mereka akan menciptakan, membuat khilafah di Indonesia ini. Dan ketika saya dulu ikut PKPNU bahwa Wahabi ini adalah produk Yahudi. Benar atau tidakkah itu? Karena kita khawatir ketika negara Indonesia dibentuk negara Islam, kita khawatir seperti negara-negara Timur Tengah yang habis dibombardir. Itu saja, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Purwakarta. Terima kasih, Kiai. Bekasi. Oh, Bekasi. Yang tadi yang pertama dari Purwakarta, Pak Saiful Hidayat. Baik. Itu belum benar kalau ada paslon 2 dan 3 akan bersatu, paslon 1 dan 3 akan bersatu, itu belum benar. Belum pernah bicara itu biasanya pendapat pengamat. Nanti kalau terjadi ini, itu dan itu pasti bergabung tuh. Yang punya pandangan menganggap bahwa paslon 2 itu musuh, 1 sama 3 tuh bergabung tuh. Tapi ada yang mengatakan sebenarnya paslon 2 dan 3 itu sama itu induknya. Pasti bersatu nanti kan gitu. Enggak ada begitu. Tapi biasanya itu akan menjadi dinamika sendiri sesudah pemilihan. Sesudah pemilihan hasilnya seperti ini. Lalu biasanya tuh pada belebur ini ke sini, ini ke sana. Dan tidak mungkin terjadi 1 dan 3 begitu saja. 1 mungkin ada yang bergabung ke 3, 1 sebagian ke 2, 3 ada yang bergabung 1, kedua 2 begitu juga. Tidak mungkin lalu ngeblok 1, 3, 2, 3 dan sebagainya. Itu tidak mungkin dalam ilmu politik. Oleh sebab itu sekarang itu belum ada. Konfigurasi politik nanti akan berubah sendiri, mencari jalannya sendiri sesudah tanggal 14. Gitu ya Pak Kiai. Nah, soal Wahabi yang ingin mendirikan khilafah. Saudara, kita sudah pernah mendiskusikan khilafah itu pada tahun 45 ya. Abikusno Cokro Suyoso itu mengusulkan, dari PSI itu mengusulkan negara bentuk khilafah. Tapi ketika ditanya khilafah itu seperti apa, enggak tahu. Coba ada yang tahu enggak khilafah yang benar sini? Ada yang mengatakan gini nih, khilafah itu seperti Al-Khulafaur Rasyidin, itu kan khalifah atau khilafah yang mendapat petunjuk dari Allah, Al-Khulafaur Rasyidin. Lalu, Khulafaur Rasyidin kan 4. Itu beda-beda tuh. Misalnya Abu Bakar itu dulu dipilih langsung. Dipilih langsung itu artinya demokrasi langsung. Namanya khalifah. Pemerintahnya disebut khilafah. Itu khilafah nih yang pertama. Lalu ketika Abu Bakar akan meninggal, menunjuk Umar bin Khattab. Menunjuk, bukan memilih, pemilihan, menunjuk. Menunjuk itu sudah bukan demokrasi. Menunjuk itu adalah kerajaan, monarki namanya. Dari demokrasi baru khilafah 2 saja sudah, yang satu monarki, yang satu demokrasi. Terus mau khilafah yang mana? Coba. Sehingga Umar bin Khattab sendiri tidak disebut khalifah, beliau disebut amir, Amirul Mukminin.
maka negaranya tidak disebut khilafah tapi disebut imaroh. Sekarang bentuk negara imaroh itu Uni Emirat Arab, itu persatuan imaroh Arab. Yang satu demokrasi. Utsman itu dipilih melalui Dewan Perwakilan. Ahlul ahli wal aqdi. Utsman mengatakan gini, Umar sebelum meninggal, kalau nanti saya meninggal, ini Umar bin Khattab, kalau nanti saya meninggal, siapa yang menggantikan saya dipilih oleh 6 orang sebagai perwakilan umat dari berbagai segmen. Itu bibit-bibit DPR yang pertama itu. Perwakilan umat ini 6 orang. Tetapi kata Umar, jangan dipilih anak saya. Dia tidak mau anaknya tuh dipilih. Kenapa Umar? Karena orang nanti cenderung ini karena anaknya Umar pasti orang dipilih enggak. Umar menolak nepotisme itu. Sejarah Islam nih. Maka yang dipilih akhirnya Utsman bin Affan. Sesudah Utsman meninggal, terjadi baiat. Umat Islam pecah, yang satu mengikut Ali, yang satu ikut Muawiyah. Jadi khilafah itu konsepnya tidak ada. Oleh sebab itu sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu tidak ada satu bentuk pemerintahan yang pasti. Yang ada hanya bahwa dirikanlah negara itu dengan adil. Soal bentuknya khilafah, demokrasi, monarki atau apa itu silahkan tergantung kebutuhanmu. Kalau dalam kaidah usul fikih itu bunyinya la yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman wal amkan wal awaid. Tidak diingkari perubahan bentuk-bentuk negara itu sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang berubah sesuai dengan kebutuhan zaman, kebutuhan tempat dan kebutuhan budaya. Coba, apa ada negara yang sama yang dikatakan Islam sejak Nabi Muhammad sampai sekarang? Tidak ada. Terus apa? Itu tergantung kebutuhan umat dan hasil ijtihad ulama di masing-masing tempat. Hasil ijtihad ulama di Indonesia sudah menyatakan ijtihadnya adalah kita membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu sudah produk ijtihad. Nah, jadi itu Pak ya, mari kita persatukan, jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan mau diganggu-ganggu oleh pikiran yang asing, hasil ijtihad asing. Sehingga saya katakan mari kita bangun keislaman dan keindonesiaan ini sebagai satu kesatuan. Kalau kita orang Islam Indonesia ya cinta kepada Islam, tapi cinta kepada Indonesia, bukan cinta kepada Islam lalu cinta nasionalismenya ke Arab Saudi misalnya. Salah. Kita orang Indonesia, Islam Indonesia, kau mau cinta ke Arab Saudi lalu mau ikut Wahabi, salah itu. Kita orang Indonesia punya ulama-ulama besar nih, ini punya ulama-ulama kiai yang besar, bisa memimpin umat berdasar syariat tapi tetap cinta kepada negara kesatuan Indonesia. Gitu. Cukup ya? Cukup ya, ini udah jam 3, saya harus kembali ke Jakarta. Pak Kiai, mohon maaf atas segalanya, saya mengucapkan terima kasih atas forum ini. Mudah-mudahan kita bisa berbakti kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan juga ikut memakmurkan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jangan dulu selesai karena acara belum kita tutup. Selanjutnya memberkahi acara kita pada sore hari ini, mari sama-sama ditutup dengan pembacaan doa. Dan untuk pembacaan doa kami persilahkan kepada Al-Mukarram Syekhuna Kiai Haji Anwar Murad. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Mundur lagi ya. Mundur lagi, Bang. Mundur. Terus, Bang. Biar lebih enak. Begini, Bang. Oh, mesinnya.
Ke depan aja tuh sama sawal. Mas agak di sini. Izin ya Pak. Pak, izin Pak, ya Pak. Oke, mantap. Pak, sebentar Pak. Isi Pak. Isi Pak. Isi Pak ya. Ini apa aja nih sama Pak? Beranjak dulu. Kita ada sesi berikutnya. Ya, ada sesi berikutnya selain dari yang sudah terlanjurkan. Ya. Sekali lagi, pada para masai, jangan pulang dulu. Ya. Siang ini saya mengadakan halakoh. Halakoh bukan kampanye di Pondok Pesantren Al-Hijaz yang dipimpin oleh Abuya Fatahillah. Ya, saya tidak kampanye sama sekali, saya hanya ingin mengajak kita menjaga NKRI dengan nilai-nilai kedamaian di dalam kebersatuan. Dan alhamdulillah ini yang datang dari 27 kabupaten se-Jawa Barat, para pondok atau pengasuh pondok pesantren yang sejak jam 1 tadi sudah mulai mengadakan kegiatan. Itu saja, selebihnya dari itu ya seperti saudara lihat tadi. Alhamdulillah saya memberi arahan agar kebenaran itu tidak diperjualbelikan secara murah. Misalnya karena dikasih fasilitas A, B, C, lalu mengatakan yang benar itu salah, yang salah itu benar, yang baik itu jelek, yang jelek itu menjadi baik. Nah, itu namanya memperjualkan kebenaran, itu dilarang oleh agama karena bunyi ayatnya itu wala tastaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan engkau perjualbelikan kebenaran dari Allah itu dengan harga murahan. Kan itu yang saya katakan tadi, lebih dari itu tidak. Saya tidak mengatakan pilih saya atau pilih si A, si B, enggak. Mereka semua udah punya pilihan sendiri-sendiri. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Ini kan Jokowi dilaporkan di Bawaslu karena dinilai menggunakan fasilitas negara. Ini tanggapannya gimana? Ya biar KPU lah yang menanggapi itu ya. Bawaslu ya yang menanggapi, bukan saya yang menanggapi. Gitu aja. Pak Mahfud ada lagi mau mundur dari kabinetnya Pak Jokowi. Iya kan, nunggu momentum. Ini momentum komunikasi. Nah, nanti aja. Pokoknya momentum itu ada di saya dan di Pak Jokowi dan di teman-teman saya gitu. Berarti secepatnya akan mundur. Bisa secepatnya, bisa tidak juga, bisa selambatnya, bisa cepatnya. Yang jelas sebelum Oktober ya saya harus sudah mundur, kan gitu. Ya kan? Agar tidak. Hah? Enggak, saya enggak punya harapan. Itu hak prerogatif. Oke, Mas. Prerogatif presiden. Terima kasih.